Fakta, bahwa preman selalu mencari target yang mudah untuk dijadikan sasarannya. Mereka mencari kesempatan pada saat situasi yang dirasa sepi. Penjaga yang terlihat lemah, biasanya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Tapi kalau kita tahu trik yang tepat, kita bisa bikin mereka ragu untuk beraksi kembali. Baiklah, di video ini, kita akan bahas tips sederhana dan efektif yang bisa langsung kita terapkan. Jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Tonton dan simak baik-baik, karena setiap tips dan trik yang akan kita bahas bisa jadi penyelamat. Sekarang pertanyaannya, apabila kita ada di posisi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Akankah kita pasrah dan menyerah? Akankah kita biarkan mereka kembali lagi besok, besoknya lagi, dan seterusnya? Apakah ada cara lain? Cara yang membuat mereka berpikir dua kali sebelum datang. Cara yang bisa bikin warung kita jadi lebih aman, tanpa harus berurusan dengan mereka. Perlu diketahui, kalau kita kasih uang mereka hari ini, besok dia bakal datang lagi. Mungkin dengan nada yang lebih keras. Mungkin bawa temannya. Mungkin kali ini dia tidak hanya minta, tapi mulai memaksa. Dan jika kita menolak, apakah yang akan terjadi? Kejadian kasus kriminal seperti ini seringkali terjadi. Dan mirisnya, banyak yang memilih diam karena rasa takut. Takut dengan ancaman, takut dengan tindak kekerasan, dan malah lebih buruk lagi. Istilah mencegah lebih baik daripada menghadapi. Preman sebenarnya tidak memilih targetnya secara acak atau kebetulan. Mereka selalu mengincar tempat yang sepi, penjaga yang sedang sendirian, atau warung yang tanpa sistem keamanan. Jika warung tanpa terlihat sistem keamanannya yang baik, risiko premanisme bisa dicegah sejak awal. Pastikan warung selalu ramai dan tidak terlihat mudah bagi mereka untuk menjalankan aksinya. Preman lebih memilih warung yang jauh dari pantauan karena mereka bisa leluasa mengancam tanpa ada saksi. Maka dari itu, pastikan warung kita selalu terlihat ramai orang-orang sekitaran. Tipsnya seperti, ajak teman atau keluarga menemani apabila saat jam rawan. Usahakan ada pelanggan tetap yang sering nongkrong di warung seperti numpang wifi gratis. Pasang kaca atau cermin besar untuk melihat situasi di belakang. 2. Pasang dummy CCTV dan papan peringatan. Ini salah satu cara paling efektif untuk mencegah preman, adalah membuat mereka merasa terus diawasi. Perlu diingat, preman tidak suka jika aksinya terekam kamera, karena itu bisa menjadi sebuah bukti dan identitas untuk dijadikan daftar pencarian orang atau DPO. Pasang dummy CCTV di tempat yang terlihat jelas. Tambahkan papan peringatan seperti, area ini dalam pengawasan CCTV 24 jam. 3. Bangun hubungan baik dengan warga dan keamanan setempat. Preman akan berpikir dua kali jika mereka tahu kita punya banyak dukungan. Jangan biasakan jadi orang yang tertutup. Bangun hubungan baik dengan warga sekitar, tukang parkir, satpam, dan aparat setempat. Buat grup kontak pada ponsel dengan pedagang sekitar untuk saling berbagi informasi jika ada hal yang mencurigakan. Kenali pihak keamanan atau petugas setempat, jangan ragu untuk meminta bantuan jika ada yang mulai tidak beres. Biasakan berkomunikasi baik dengan pelanggan tetap, agar warung terasa lebih aman. 4. Jangan berikan kesempatan sekecil apapun, jangan biarkan preman terbiasa datang berkali-kali. Semisal preman datang dan kita langsung memberi uang, itu sama saja dengan memberi undangan kepada mereka untuk datang kembali. Mulai sekarang, segera hentikan kebiasaan tersebut. Tolak dengan tegas tapi tetap dalam jarak aman dan penuh kesiapsiagaan. Jangan pernah terlihat takut atau bahkan panik. Preman akan semakin berani jika mereka tahu kita sedang dalam keadaan terburuk.
Jangan pernah menghadapi preman seorang diri. Preman akan lebih berani melancarkan aksinya apabila mereka mengetahui bahwa kamu tidak punya dukungan. Di poin ini, kita akan bahas cara memanfaatkan lingkungan sekitar untuk melindungi diri dan warung dari ancaman kejahatan premanisme. Jangan coba hadapi preman sendirian. Jika kita sendirian, preman datang, dan tidak ada pelanggan, dan tidak ada orang yang bisa membantu. Apa yang harus kita lakukan? Menyerah dan kasih uang, atau mencoba menghadapi sendiri. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan adalah menghadapi preman sendirian. Jangan pernah lakukan hal itu. Kita harus punya sistem keamanan. Ingat, preman tidak akan berani apabila mereka tahu bahwa kita punya banyak dukungan. 1. Gunakan isyarat minta bantuan ke tetangga atau pelanggan. Jika ada pelanggan atau tetangga di sekitar, mintalah bantuan kepada mereka. Kita bisa menggunakan sebuah isyarat tangan atau ekspresi mata untuk memberitahu bahwa kita butuh bantuan. Gunakan kode sederhana seperti mengetuk meja atau menggenggam tangan erat untuk memberi sinyal ke orang sekitar. Latih pelanggan tetap atau tetangga untuk mengenali kode darurat ini. Pastikan mereka tahu apa yang harus dilakukan, misalnya berpura-pura menelepon polisi atau mendekat ke warung untuk menunjukkan ada banyak orang. 2. Aktifkan grup keamanan sesama pedagang atau warga sekitar. Premanisme bukan masalah satu orang, tapi masalah kita bersama. Jika ada satu warung yang sering didatangi preman, bisa jadi warung lain juga akan kena. Maka dari itu, penting bagi kita membangun komunitas keamanan antar pedagang atau warga sekitar. Buat grup kontak khusus untuk pedagang dan warga sekitar. Jika ada kejadian mencurigakan, langsung laporkan ke grup supaya informasi lebih efektif. Gunakan kode khusus seperti Preman Alert untuk memberitahu kalau ada ancaman. 3. Posisikan barang-barang di warung untuk keamanan. Kita sebenarnya juga bisa mencegah preman dengan cara mengatur posisi barang-barang yang ada di warung. Bukan cuma buat kenyamanan, tapi juga buat keselamatan. Seperti, kasir sebaiknya dekat pintu keluar, jadi mudah melarikan diri jika ada ancaman. Letakkan benda berat atau keras di dekat kasir, seperti termos atau botol kaca, yang digunakan untuk berjaga-jaga jika butuh alat perlindungan. Jangan letakkan uang dalam satu tempat, gunakan beberapa lokasi tersembunyi supaya tidak mudah dirampas. 4. Kenali sosok-sosok yang berpotensi bermasalah. Preman yang datang biasanya bukanlah orang baru. Mereka sering beroperasi di lokasi yang sama. Jadi, apabila kita sudah pernah menghadapi preman tertentu, ingat wajahnya, dan catat ciri-cirinya. Premanisme bukan hal sepele. Kita akan bisa jika hanya berharap situasi membaik dengan sendirinya. Kita harus bersiap, kita harus tahu caranya, dan yang paling penting, kita harus saling melindungi. Jadi, mulai dari sekarang, lakukan ini, atur speed dial nomor darurat di handphone kamu. Buat grup keamanan dengan warga atau pedagang sekitar, kenali tanda-tanda ancaman dan siapkan strategi untuk menghadapinya. Jangan menunggu sampai kita jadi korban. Sebarkan video ini ke keluarga, teman, dan semua orang yang punya usaha atau sering sendirian di tempat kerja. Bisa jadi, video ini menyelamatkan nyawa mereka. Bagikan sekarang.